Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah. Jadi ini bagian dari ujian dalam kehidupan. Karena rakyat tak menolaknya. Reformis yang membawa kebenaran, ada dosa-dosa, Allah itu tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita masih bertemu ya sahabat Al-Quran bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Hari ini sahabat Al-Quran dan tentunya juga Ustadz, kita akan membahas mengenai surah Ghafir ya di episode kita yang ke-41. Nah, ini akan banyak yang akan kita bahas. Jadi langsung saja mempersingkat waktu ya Ustadz ya. Nah, ini surah Ghafir yang artinya adalah pengampun kalau tidak salah ya Ustadz ya. Nah, ini termasuk sifat Allah juga Ustadz. Betul. Nah, ini di poin pertama adalah dijelaskan mengenai sifat Allah, tapi diserahkan langsung ke Ustadz. Ini Ghafir yang dijelaskan di sini bagaimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Widya dan seluruh pemirsa, surah Ghafir ini dikenal dengan nama ini karena di awal pembuka surah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di ayat ketiga, Ghafiriz Zambi. Sifat Allah itu adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa-dosa. Sebenarnya arti dari kata Ghafir itu sendiri adalah menutup. Allah itu punya dua sifat yang punya arti berkaitan erat dengan menghapus dosa. Afu artinya Tuhan maha memaafkan. Ghafur artinya Tuhan maha mengampuni. Kalau saya menulis sebuah surat dengan pensil, apabila ada tulisan saya yang salah, saya tinggal ambil penghapus, maka bisa kita hapus. Hilang sama sekali. Itu arti dari afu. Allah maha menghapus dosa. Tapi terkadang kalau saya menulis dengan menggunakan pulpen, kalau ada tulisan yang salah, saya harus ambil tip X. Ya, saya tutupi yang salah itu. Tapi setiap kali orang melihat ada bekas tip X, orang tahu ini ada tempat yang salah ini. Cuma tidak nampak lagi salahnya apa, karena sudah tertutup. Inilah arti dari kata Ghafir. Ada dosa-dosa, Allah itu tutup. Walaupun dosa itu belum terhapus, tapi Allah tutup dengan tidak mempermalukan kita kepada orang banyak. Surah Ghafir juga dalam beberapa riwayat dikenal dengan nama surah Mukmin. Apa arti mukmin di sini? Mukmin artinya orang yang beriman. Karena di dalam surah ini diceritakan bagaimana Fir'aun itu begitu kafir, begitu bejat, bahkan menuhankan dirinya. Tapi ternyata di antara keluarga besar Fir'aun ada juga orang-orang yang beriman. Jadi nanti akan digambarkan di dalam surah ini bagaimana peran orang-orang yang beriman walaupun mereka minoritas di tengah keluarga Fir'aun dalam membela perjuangan Musa. Nah, ini menunjukkan kepada kita sebagai orang yang beriman, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, ketika momen antara yang hak dan batil itu sudah saling berlawanan, kita harus berani menunjukkan sikap kita dalam membela yang benar, bukan dalam membela yang kuat. Kuat ya, oke. Nah, itu tadi pembuka ya. Oke, baik Ustadz. Ini untuk kondisi orang kafir Ustadz dan pendustaan umat terdahulu juga dijelaskan kembali ya di sini Ustadz ya. Betul. Jadi memang surah Ghafir ini banyak cerita tentang umat-umat terdahulu, khususnya umat Nabi Musa dalam perjuangannya melawan kediktatoran Fir'aun. Makanya dikatakan di sini qazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, kaumnya Nabi Nuh juga sudah mendustakan Nuh. Begitu juga kelompok-kelompok yang mendustakan Nabi setelah kaumnya Nabi Nuh mendapatkan azab dalam bentuk banjir yang besar. Jadi ini semacam sunnatullah, kejadian sejarah yang terus berulang. Walaupun tempatnya, pelakunya, waktunya berubah. Tapi inti dan pembelajaran yang bisa kita ambil adalah tetap sama. Tetap sama. Oke, baik. Nah, untuk poin ketiga, Ustadz dan sahabat Al-Quran ini mengenai para malaikat yang memikul arsy ya Ustadz ya, tasbih dan doa mereka. Oke, ini berarti malaikat kondisinya adalah ketika memikul arsy itu tetap bertasbih dan berdoa juga begitu? Iya, ini
gambaran Al-Quran selama ini kan banyak dari kita ketika mungkin dari taman kanak-kanak menghafal nama-nama malaikat, tergambar dalam benak sebagian orang malaikat itu cuma 10 saja. Padahal ya nama-nama yang 10 yang dihafalkan kepada kita ini bisa dikatakan ini di antara malaikat yang paling utama. Ada malaikat-malaikat yang tak disebutkan namanya, tapi mereka ada. Salah satunya adalah malaikat yang jumlahnya 19 malaikat. Tugasnya itu apa? Hanya memikul arasy. Ya. Mereka itu hanya beristighfar. Ya, mereka itu hanya bertasbih untuk Allah saja. Bayangkan juga ada hadis lain mengatakan di Baitul Ma'mur di setiap saat, setiap hari ada 70.000 malaikat yang tugasnya cuma bertawaf saja untuk bertasbih kepada Allah. Dan mereka itu tak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Artinya kalau tiap hari 70.000 malaikat bertawaf dan berganti setiap harinya, menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak sekali, yang tentunya di luar kemampuan akal nalar kita untuk mengetahui secara pasti jumlah mereka. Oke, berarti malaikat bukan hanya 10 yang sering kita sebut ya, ada banyak sekali sahabat Al-Quran. Oke, ini murka Allah Ustaz terhadap orang kafir. Nah, ini gimana lagi nih Ustaz? Ya, tentunya Allah sebagaimana mencintai orang yang beriman, Allah juga murka kepada orang-orang yang kufur. Allah tak pernah ridho kepada kekufuran siapapun. Walaupun seperti yang kita ketahui, ketika hamba-hamba itu memilih untuk menjadi seorang kafir, ya Allah izinkan. Tapi ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya, pertama, Allah akan jauhkan dari rahmatnya di dunia, dan Allah juga akan murka kepada mereka di dunia dan akhirat. Ya, kalau Allah sudah murka kepada kita di dunia, maka hilanglah keberkahan. Kalau Allah murka kepada kita di akhirat, maka pastilah kita dimasukkan ke dalam neraka yang siksanya begitu pedih. Nah, ini gambaran kepada kita, walaupun sifat Allah yang paling utama adalah sifat kasih sayang, tapi jangan kira Allah itu tak bisa marah. Jangan kira Allah itu tak bisa murka. Dan Allah murka ketika kita mempermainkan agamanya. Nah, itu dia. Jangan sampai kita jadi umat-umat yang mempermainkan agama Allah ya Ustadz ya. Ya. Oke. Untuk manifestasi kuasa Allah, Ustadz ini juga dijelaskan di surah Ghafir. Ya. Nah, manifestasi kuasa Allah ini. Ya, ini bentuknya kan banyak sekali tanda Allah berkuasa. Salah satu yang paling jelas dan nyata adalah Allah turunkan hujan dari langit. Ini sedang heboh-heboh beberapa waktu yang lalu pawang hujan. Ya, terkesan pawang hujan ini nolak hujan. Padahal hujan itu rahmat. Ya, terkesan ya hujan itu rahmat karena Allah katakan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Allah turunkan hujan dari langit sebagai rezeki kepadamu. Makanya kita diajarkan Nabi untuk berdoa. Kalaupun hujan kita udah berlebih, jangan bilang kami tak mau hujan ya Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, distribusikan hujan ini ke samping kami, jangan ke sini lagi ya Allah. Udah penuh ini. Jadi ada adab kita karena kita tak boleh menolak rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kuasanya itu apa? Kalau kita lihat dalam hal ini Allah menyuruh kita untuk memurnikan agama. Yang paling menentukan dalam hidup ini hanya Allah. Nah, jadi kalau mau minta, mintalah sama Allah. Kalau mau bersandar dan berharap, berharaplah sama Allah. Ketika kita berharap kepada selain Allah, inilah sebab utama manusia itu kecewa dalam hidupnya. Ya, karena terlalu besar pengharapan melahirkan terlalu besar kekecewaan. Nah, jadi supaya kita tak kecewa, maka banyak-banyaklah berharap kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat manusia menggantungkan segala harapan. Ini sebenarnya banyak ya Ustaz ya kalau pelajaran-pelajaran yang harus kita petik nih dari umat-umat terdahulu. Apa saja Ustaz? Ya, tentunya kalau kita lihat dari 6.236 ayat dalam Al-Quran, tidak berlebihan kalau kita mengatakan setidaknya 2.000-an ayat bercerita tentang Nabi dan umat-umat terdahulu. Artinya bisa kita katakan ini hampir lebih dari seperempat Al-Quran itu cerita mengenai kisah-kisah umat terdahulu. Tentunya kisah-kisah ini bukan hanya sekedar
dongeng atau cerita pengantar tidur, tidak. Kisah Al-Quran dan umat-umat terdahulu selalu menjadi bahan inspirasi bagi kita dalam menghadapi problematika dalam kehidupan. Kenapa? Karena kisah-kisah ini mengantarkan kita untuk mampu memetik kira-kira hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia bagaimana. Pendustaan kepada ajaran kebenaran selalu berulang. Walaupun tokohnya, tempatnya, waktunya berubah. Tapi inti pertarungan antara yang benar dan salah di muka bumi akan tetap sama sampai hari kiamat. Maka kalau kita lihat di surah Ghafir ini kan secara umum Allah bercerita kepada kita mengenai Musa sebagai simbol reformis yang membawa kebenaran harus berhadapan dengan pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo. Dalam pengertian mereka sudah hidup dalam kenyamanan, mereka hidup dalam kekuasaan, ya, walaupun zaman Firaun dulu tak perlu pemilu atau memperpanjang masa jabatan, tapi mereka tidak ingin ada satu gerakan pun yang bisa mengganggu kenyamanan mereka dalam berperilaku semena-mena di tengah masyarakat. Maka di sini digambarkan, kami telah utus Musa membawa tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Kepada siapa? Ila Fir'aun. Untuk ditunjukkan kepada Fir'aun. Wa Haman. Kepada Haman. Wa Qarun. Kepada Qarun. Dan mereka kompak satu suara mengatakan, Sahirun kazzab. Musa itu penyihir dan penipu. Jadi kadang-kadang orang itu bisa kompak kalau punya musuh yang sama. Beraninya keroyokan ya. Keroyokan. Jadi menarik di sini. Siapa Fir'aun? Fir'aun bukan hanya semata-mata Fir'aun di Mesir yang hidup di zaman Musa. Tapi Fir'aun dalam Quran adalah simbol setiap pemimpin diktator yang dalam hal ini ingin berkuasa tanpa ada kontrol. Ya, tanpa ada kontrol. Zaman sekarang itu kan salah satu teori penting dalam ilmu politik, ya, absolute power tend to corrupt, katanya. Kalau kekuasaan yang mutlak itu pasti condong orang akan berbuat kerusakan. Nah, maka dari itu simbol pemimpin yang merusak, mulai dari merusak lingkungan, merusak nilai-nilai, merusak budaya, merusak identitas, ini selalu ada menyertai sosok figur seperti Fir'aun. Tapi Fir'aun sekali lagi tak bisa kerja sendiri. Dia membutuhkan sekutu dan mitra untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Siapa itu? Yang kedua ada Haman. Haman ini adalah simbol, bisa dikatakan, menteri segala urusan yang dimiliki oleh Fir'aun. Mana aja bisa ya, ya, artinya urusan-urusan teknis di lapangan serahkan sama Haman. Maka dalam beberapa tempat lain dalam Al-Quran, ketika Fir'aun merencanakan membuat proyek membangun piramida-piramida yang besar, diserahkan proyek itu kepada Haman. Haman, bangun piramid, aku ingin mendaki piramid supaya aku intip di mana Tuhannya Musa. Ini jadi bisa dikatakan Fir'aun pun tidak mau turun karena selalu ada sosok Haman yang meyakinkan Fir'aun. Tambah lagi periode Pak, katanya. Ada model-model Haman yang selalu menjilat kepada pemimpin-pemimpin untuk menggambarkan kepadanya bahwasanya kebijakan yang kau ambil itulah yang terbaik. Tak perlu ragu dengan apa-apa yang sudah kau ambil. Maka Nabi Muhammad pernah mengatakan, salah satu doa yang kita diajarkan Nabi bukan hanya mendoakan agar pemimpin itu soleh, tapi kita dianjurkan mendoakan agar para pembisik pemimpin juga dari golongan orang-orang saleh. Kenapa bisa muncul pemimpin yang diktator? Karena pembisiknya juga orang-orang yang sama korup dan diktatornya. Tetapi kira-kira apakah Fir'aun cuma butuh Haman? Ternyata tidak. Ada koalisi ketiga. Dan ini juga realita di lapangan menunjukkan tiga mitra ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Siapa dia yang ketiga? Itulah Qarun. Qarun adalah simbol dari para pedagang yang korup dan tentunya ingin memanfaatkan akses-akses tanpa batas untuk memperkaya diri dan merenggut kekayaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Makanya dikatakan
Korun itu saking kayanya, gudang harta Korun itu kuncinya harus digotong 10 orang pemuda. Baik. Bayangkan kuncinya, ya, gimana pula gudangnya. Iya. Tetapi kekayaan yang begitu banyak, apakah membuat Korun itu puas? Tidak. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat saat orang mungkin berkuasa, pertambahan aset dan kekayaannya sudah sekian. Tapi apakah puas? Enggak. Ternyata masih pingin juga. Bahkan kalau dihitung-hitung untuk 7 turunan masih cukup, bahkan berlebih. Ternyata itu tidak membuat orang puas. Maka dari itu, kisah Musa ini menggambarkan kepada kita di setiap zaman ada Musa. Ada Musa, sosok orang yang harus berhadapan dengan koalisi jahat yang tentunya ingin memperbudak manusia, mengambil keuntungan untuk kelompoknya, dan ini bukan perjuangan yang mudah tentunya, karena kalau kita lihat di sini juga diisyaratkan Firaun ini sejak zaman dulu juga sudah punya para pendengung, tim buzzernya pun sudah ada. Sudah ada dari dulu ya, Ustaz, sudah ada dulu. Misalnya di sini kita lihat ayat 29. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa syabilar rasyad. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi ini. Siapa yang akan menolong kita dari azab Allah? Ini kata Musa. Ya, tapi apa kata Fir'aun? Fir'aun mengatakan, ya, aku hanya mengemukakan pendapatku kepadamu, apa yang aku pandang baik. Aku tunjukkan kepadamu jalan yang benar. Jadi nggak pernah sosok Fir'aun itu pun ngaku dia melakukan provokasi atau propaganda yang buruk, tapi selalu mengucapkan kata-kata yang begitu indah didengar oleh telinga, seakan-akan dia adalah pejuang nomor 1, pecinta tanah air dan lain sebagainya. Namun di sini para hadirin, yang menjadi inti dari surah Ghafir ini adalah ketika Allah bercerita kepada kita bahwa dalam koalisi Fir'aun ternyata ada bagian dari keluarga Fir'aun yang justru pro kepada Musa. Okay. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Dalam setiap pemerintahan yang buruk sekalipun, jangan kira-kira semua di dalam itu buruk. Ada orang bekerja dari balik layar untuk kebaikan. Seperti halnya keluarga Musa juga bekerja di balik layar untuk kebaikan. Dan ini yang dikisahkan mulai dari ayat 28 sampai ayat 46, dan tentunya gambaran di sini bagaimana mereka mencoba menangkis propaganda Fir'aun dari dalam istana untuk kemudian bisa membela suara kebenaran tetap terdengar dengan nyaring, ya, kepada orang-orang yang mendengarnya. Nah, jadi ini pembelajaran yang tentunya membuat kita cukup optimis. Sebagaimana Musa itu didukung oleh pengikutnya, ternyata di dalam gerbong Fir'aun pun ternyata ada orang-orang yang pro kepada Musa dan siap mendukung Musa dari dalam istana juga. Oke. Ya, sahabat Al-Quran, tadi sudah dibahas ya oleh Ustadz mengenai bagaimana kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun, Haman, dan juga Korun. Tapi akan kita coba lanjut lagi, sahabat Al-Quran, ini poin selanjutnya yaitu mengenai dialog antara orang yang sesat dan yang menyesatkan mereka nih Ustadz. Nah, ini sama saling menyesatkan begitu ya Ustadz ya? Ya. Gimana Ustadz? Ini tentunya dialog ini disebutkan Allah di surah ini langsung setelah bercerita tentang Fir'aun. Karena tentunya Fir'aun pun bisa eksis karena punya pendukung. Okay. Ya, saya selalu katakan begini, siapapun pemimpin diktator bisa bertahan berkuasa dalam jangka waktu yang lama, salah satu faktornya adalah karena rakyat tak menolaknya. Tapi kalau orang semuanya menolak dia, nggak mungkin. Ya. Jadi rakyat-rakyat yang terpedaya dan tertipu buat propaganda yang buruk ini nanti akan menuntut si pemimpin tadi nanti di akhirat kelak. Rata-rata dari mereka mengatakan, fayaqulu du'afa lilladzina istakbaru inna kunna ma'akum taba'a fahal antum mughduna anna binasiban minan nar. Orang-orang yang dulu mungkin dukung Fir'aun, walaupun sebenarnya hidupnya pun susah. Tapi udah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Nanti di akhirat dia akan berkata kepada Fir'aun dan semisal Fir'aun, ya, kami dulu sudah dukung kau di dunia.
minimal di akhirat kau tanggunglah sebagian dosa kami. Bantulah dikit. Bantulah dikit aja. Ternyata akhirnya apa? Model-model Fir'aun ini mengatakan, aku kan nggak paksa kau ikut aku. Yeah. Mereka ingin cuci tangan. Mereka ingin berlepas tangan dari ikut mempertanggungjawabkan beban dan tanggung jawab para pengikut mereka. Jadi ini tentunya menjadi perenungan bagi kita. Ya, jangan sudah susah di dunia, susah lagi di akhirat. Ya, minimal kalaupun susah di dunia, tetaplah berada di atas jalan kebenaran supaya kita mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat. Kita langsung saja sahabat Al-Quran, poin selanjutnya yaitu mengenai kemenangan orang mukmin dan tuntunan bagi Nabi. Nah Ustadz, ini kemenangan orang mukmin ini sudah pasti ya Ustadz ya? Pasti dijelaskan. Oke, seperti apa Ustadz kemenangan orang mukmin dan juga tuntunan bagi Nabi di surah Al-Qasas? Iya, para pemirsa sekalian, sering sekali dalam pertarungan antara kebenaran dan kebatilan ini, orang-orang yang beriman kadang-kadang harus melewati fase yang membuat mereka itu sedikit diuji keyakinan mereka atas keimanan mereka. Karena walaupun kadang-kadang orang-orang baik ini sudah berjuang, tapi seperti seakan-akan hasil dari apa yang diperjuangkan belum nampak hasilnya. Di zaman Nabi sendiri, para sahabat sempat bertanya pada Rasulullah, Rasul, bukankah kita benar? Iya. Tapi kenapa kita kok tertindas terus? Iya. Kenapa Allah nggak bantu kita? Allah ingin gambarkan pertolongan Allah pasti akan datang. Tapi pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Waktu yang Allah kehendaki bukan waktu yang kita kehendaki. Ya. Karena kadang-kadang boleh jadi kita merasa ini waktunya, tapi Allah mengatakan belum tentu. Belum waktunya. Ya. Maka di sini Allah katakan, Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, benar-benar akan menurunkan pertolongan dan kemenangan untuk para rasul dan orang-orang beriman dalam kehidupan di dunia. Jadi ini tentunya kemenangan lewat proses yang panjang. Kadang-kadang ada orang dari awal hidup sampai meninggal berjuang aja, belum merasakan kemenangan. Ada orang lahir sudah menang. Jadi ini bagian dari ujian dalam kehidupan. Maka kita sebaik-baiknya orang yang beriman tadi adalah orang yang ketika dapat kesempatan untuk bisa terlibat dalam perjuangan, dia gunakan kesempatan emas itu supaya menjadi bagian dari para kelompok yang memperjuangkan kebenaran. Oke, baik, Masya Allah. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ustadz, ini mengenai kesombongan dan juga akibat buruknya. Nah ini biar kita bisa menghindari juga Ustadz menjadi orang-orang, agar tidak menjadi orang yang termasuk dari golongan yang sombong. Gitu, Ustadz. Gimana? Kesombongan ini menurut surah Ghafir adalah faktor utama yang bisa menghalangi masuknya hidayah ke dalam hati. Karena sombong itu artinya menolak kebenaran. Ketika kebenaran itu menurut kita bertentangan dengan kepentingan kita, kita tolak. Tentunya ini sesuatu yang sangat buruk. Ya, padahal kalau kita mau jujur, bagaimana hidayah itu adalah sesuatu yang perlu dijemput. Iya. Dan ketika seorang menjemput kebenaran, dia harus tanggalkan sifat-sifat sombong. Karena sombong itu adalah bisa dikatakan selendangnya Allah. Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah. Sedangkan hamba tidak pantas untuk bersombong. Maka dari itu kita disuruh untuk minta perlindungan dari Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesombongan. Nah, jadi supaya ketika kesombongan ini dibersihkan dari hati kita, tentunya ini menjadi poin penting supaya hidayah itu bisa masuk ke dalam hati kita. Oke. Jangan sampai ada satu titik saja kesombongan di dalam hati kita. Ya, kita lanjut, yaitu mengenai diantara nikmat Allah bagi. Oke, sebelumnya Ustadz ya mengenai bimbingan bagi Nabi mungkin ya Ustadz ya di ayat 77 dan 78. Bimbingan bagi Nabi. Tentunya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Nabi juga dalam hal ini sangat membutuhkan dalam hal ini semangat, tuntunan dalam setiap problematika yang dihadapi Nabi dalam dakwahnya. Maka kalau kita lihat di sini Allah katakan fasbir
Inna wa'dallahi haqqun. Sabar-sabarlah kau Muhammad, kata Allah. Ya, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Jadi jangan sampai Nabi pun ragu kepada janjinya Allah. Apa janji Allah? Orang beriman akan menang. Harus yakin itu. Ya. Kemudian, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina yurja'un. Ya, kadang-kadang Allah itu perlihatkan kepada kamu Muhammad sebagian dari siksa yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir ketika di dunia. Ketika banyak orang kafir itu meninggal dunia di perang Badar, termasuk di situ Abu Jahal, Abu Lahab meninggal di perang Badar. Allah tunjukkan kepada Nabi, inilah akibat pendustaan mereka. Kadang-kadang Allah juga mengatakan, kami wafatkan kau Muhammad sebelum kau sempat melihat orang-orang kafir itu kena azab. Tetapi yang jelas, kau dan mereka sama-sama akan kembali kepada Allah. Jadi seakan-akan Allah ingin menenangkan Nabi. Jangan pernah takut. Seakan-akan orang yang mendustakanmu tak dapat balasan yang setimpal dari apa yang mereka lakukan terhadapmu. Tenangkan dirimu. Ya, kau bisa melihat sebagian dari mereka kena azab di dunia, tapi sebagian lagi mungkin baru kena azab setelah kau kembali kepada kami. Dan itu pasti ya Ustaz? Pasti. Ya? Oke. Baik. Di antara nikmat Allah bagi para hambanya Ustaz, nih kita perlu kaji lagi begitu ya Ustaz ya. Kita harus tahu bahwasannya nikmat Allah itu sangat banyak, sangat luas, dan kita harus tahu juga ya, ini. Memang jalur yang paling pokok supaya kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah adalah lewat merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Secara khusus, surah Ghafir ini mengajak kita merenungkan tentang nikmat Allah pada penciptaan hewan ternak. Ya. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah lah yang menciptakan hewan ternak untuk kebaikanmu. Apa saja? Litarkabu minha. Lewat hewan ternak ini sebagian bisa kita kendarai sebagai sarana transportasi. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Ya. Sebagian lagi wa minha ta'kulun. Sebagian dari hewan ternak ini bisa kau konsumsi untuk kau makan. Ada kambing, ada sapi, ada domba, ya. Ini semua memungkinkan untuk kita makan. Walakum fiha manafi' wa litablughu anha hajah fi sudurikum. Ya. Dan banyak manfaat-manfaat lainnya yang bisa kita ambil. Ya. Sekarang kalau kita melihat sampai saat ini ada aja ditemukan. Ya, misalnya orang beternak ikan ini ternyata bisa bermanfaat untuk obat ini, atau lemak di binatang ini ada manfaatnya untuk itu. Ya, makin banyak yang bisa ternakkan zaman sekarang. Sampai tawon pun orang sudah ternakkan. Ya, burung orang ternakkan. Kemudian berbagai bentuk unggas ya juga diternakkan. Dan ini semuanya kenapa binatang ternak itu tunduk kepada kita? Karena Allah yang menundukkannya. Allah lah yang menjadikan kodrat dari masing-masing binatang ternak ini tunduk kepada perintah manusia. Oke. Nah, untuk ancaman Ustadz bagi orang kafir dan terlambatnya taubat mereka tatkala azab datang, dijelaskan juga ya Ustadz ya di surah Ghafir ini. Bagaimana Ustadz? Jadi sebenarnya orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan konsekuensi dari perbuatannya sebelum kejadiannya. Apa yang membedakan manusia dengan binatang ternak? Kalau kita naiklah jalan ke bukit, ada tanda di situ. Ditulis, jangan lanjutkan perjalanan karena jalan di depan ada jurang. Orang kalau dia manusia yang berpikir sehat, begitu nampak tanda baca ini, tidak jadi dia lanjutkan, dia pulang. Tapi kalau yang mendaki itu adalah kambing misalnya, kambing tak bisa baca, maka dia akan terus melanjutkan seakan-akan ya, ancaman dan peringatan itu tidak ada nilainya. Apa yang terjadi? Ketika di ujung sampai jurang, barulah kambing sadar. Jadi manusia ini, ketika banyak umat-umat terdahulu Allah binasakan, dan Allah sisakan sebagian dari peradaban mereka, tidak dihancurkan semua, ada sisa-sisa.
ada piramida, ada istana-istana yang terdahulu dibiarkan saja. Ini tujuannya apa? Supaya kita diajak memikirkan konsekuensi perbuatan kita. Jangan sampai kita kena azab seperti mereka kena azab sebelumnya. Nah, jadi ini gambaran yang penting sekali bahwasanya apa? Rata-rata orang-orang kafir itu bertaubat. Bayangkan, Fir'aun bertobat enggak? Bertobat Fir'aun. Jangan kira Fir'aun tak bertobat. Oke. Ketika Fir'aun melewati Laut Merah, kemudian air Laut Merah itu menenggelamkan Fir'aun. Di momen Fir'aun tenggelam, dia bertobat. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Amantu billadzi amana bihi Banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israel. Berarti dia bertobat. Tapi apakah taubatnya itu diterima? Tidak. Karena taubat manusia di momen sakratul maut itu dianggap tidak lagi diterima. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Makanya saya selalu katakan, dalam banyak urusan kita bisa memilih mau atau tidak mau. Tapi urusan taubat, pasti kita akan milih taubat. Problematikanya adalah apakah kita bertobat di waktu yang tepat atau kita bertobat di waktu yang terlambat. Jadi mau berubah jangan undur-undur. Merasa masih muda kok, nanti ajalah. Usia-usia di atas 60 baru tobat misalnya. Siapa yang menjamin? Tentunya dalam hal ini taubat dan penyesalan selalu datang terlambat. Di sini yang digambarkan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Umat terdahulu kalau bertobat saat azab sudah turun, ini nggak diterima lagi tobatnya. Saat banjir baru bertobat. Saat terjadi likuifaksi baru bertobat. Nggak diterima. Kemana Anda sebelum turunnya azab Allah? Jadi pertama, taubat tak diterima kalau sudah datang kiamat. Yang kedua, taubat tak diterima kalau azab sudah turun. Yang ketiga, taubat tidak diterima kalau sudah momen ghargharah. Udah sakratul maut. Itu nggak diterima lagi taubat. Mudah-mudahanlah kita semua terbimbing untuk bisa bertaubat sebelum terlambat. Oke, mudah-mudahan ya Ustadz ya, bertaubat sebelum terlambat tadi itu. Ya, sahabat Al-Quran, surah Ghafir sudah selesai kita bahas, sudah banyak tentunya poin-poin yang tadi sudah disampaikan juga ya penjelasannya oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa mengambil pelajarannya, dan seperti biasa Widi ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, dan tentunya kita akan lanjut lagi nanti di episode selanjutnya untuk membahas surah-surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.